Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Atafani Tridewi dari Alfred A angkatan 2023. Dalam video ini saya akan membahas mengenai gelombang, bagian-bagian gelombang, gerak harmonik sederhana, sifat-sifat gelombang, klasifikasi gelombang menurut arah rambat, arah getar, dan medium rambatnya, spektrum gelombang, serta fenomena yang melibatkan gelombang. Gelombang adalah getaran yang merambat dan membawa energi tanpa memindahkan partikel medium secara permanen. Bagian-bagian gelombang meliputi bukit atau titik tertinggi gelombang, posisi kesetimbangan atau posisi diam suatu titik dalam medium sebelum gelombang datang, dan lembah atau titik terendah gelombang. Pada gambar tersebut telah ditunjukkan posisi-posisi bukit, lembah, dan posisi kesetimbangan arah gelombang ke arah kanan. Amplitudo adalah simpangan maksimum suatu titik dari posisi kesetimbangannya. Frekuensi adalah banyaknya gelombang yang dihasilkan setiap 1 detik. Panjang gelombang diukur dari 2 titik berurutan dari manapun, bisa puncak ke puncak atau bukit ke bukit. Getaran dan gelombang saling berkaitan. Suatu benda dikatakan bergetar atau bergerak secara periodik ketika benda bergetar melalui jalur yang sama dan waktu osilasi yang sama. Dalam kondisi normal, bandul jam mengalami hambatan dari udara yang menyebabkan redaman dan penurunan amplitudo seiring waktu. Dalam ruang hampa, gaya hambat ini berkurang drastis sehingga bandul bisa berosilasi lebih lama dan tetap stabil. Sifat gelombang yaitu gelombang membawa energi, refleksi, interferensi, dan resonansi. Gelombang membawa energi dari suatu tempat ke tempat lain. Saat gelombang bergerak melalui suatu medium, energi ditransfer sebagai energi getaran. Refleksi terjadi ketika sebuah gelombang mengenai suatu rintangan atau tiba di ujung media tempat ia bergerak. Sebagian dari gelombang tersebut akan terpantul. Interferensi adalah perpaduan dua gelombang atau lebih yang merambat melalui medium yang sama sehingga menghasilkan pola baru. Resonansi terjadi ketika sebuah gelombang menerima getaran periodik dengan frekuensi sama atau mendekati frekuensi alami benda tersebut, sehingga amplitudo getarannya meningkat maksimal. Selanjutnya ada klasifikasi gelombang berdasarkan arah rambat dan arah getarannya. Yang pertama yaitu gelombang transversal. Partikel bergerak atau bergetar tegak lurus 90 derajat terhadap arah rambat gelombang. Partikel-partikel tali bergerak maju mundur dalam arah yang melintang. Yang kedua ada gelombang longitudinal. Partikel bergerak atau bergetar sejajar dengan arah rambat gelombang. Getaran partikel medium sejalan dengan arah gerakan gelombang. Pada layar terdapat dua gelombang yang berbeda. Gambar A adalah gelombang transversal. Hal ini dapat diketahui melalui arah gerak partikelnya yang tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Gambar B adalah gelombang longitudinal. Hal ini dapat diketahui melalui arah gerak partikel yang sejajar dengan arah rambat gelombang. Melalui gambar ini, kita dapat mengetahui perbedaan jelas antara gelombang transversal dan longitudinal. Selanjutnya, klasifikasi berdasarkan medium rambat. Yang pertama adalah gelombang mekanik, yaitu gelombang yang memerlukan medium untuk merambat. Mediumnya bisa udara, air, atau permukaan keras. Gelombang longitudinal dan transversal merupakan gelombang mekanik. Yang kedua yaitu gelombang yang tidak memerlukan medium untuk merambat. Gelombang ini bisa bergerak di ruang hampa. Contohnya, gelombang cahaya. Kemudian ada yang dinamakan spektrum gelombang. Spektrum gelombang adalah
Rentang gelombang elektromagnetik ini dikelompokkan berdasarkan panjang gelombang atau frekuensi. Gelombang elektromagnetik ini merambat tanpa memerlukan medium. Urutan spektrum gelombang yaitu gelombang radio, gelombang paling panjang, frekuensi paling rendah. Contohnya siaran radio, TV, dan Wi-Fi. Gelombang mikro, panjang gelombang sekitar cm hingga mm, digunakan untuk radar dan microwave. Inframerah, panjang gelombang lebih pendek dari microwave, tapi lebih panjang dari cahaya tampak. Digunakan pada remote TV dan sensor malam atau thermal kamera. Selanjutnya yaitu cahaya tampak, satu-satunya spektrum gelombang yang bisa dilihat oleh manusia, memiliki urutan warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Ultraviolet dapat menyebabkan kulit terbakar, digunakan untuk sterilisasi dan lampu UV. Selanjutnya, sinar X-ray memiliki energi yang tinggi, dapat menembus jaringan tubuh kecuali tulang. Digunakan dalam medis sebagai ronsen dan keamanan bandara. Yang terakhir yaitu sinar gamma, panjang gelombang paling pendek, energi paling tinggi, dipancarkan oleh inti radioaktif, digunakan untuk radioterapi. Nah, kemudian saya akan menjelaskan mengenai fenomena gelombang. Fenomena gelombang yang ada di sekitar kita yaitu ekolokasi. Ekolokasi digunakan untuk menentukan posisi, jarak, ukuran, dan bentuk objek dengan cara memanfaatkan pantulan gelombang suara atau gema. Cara kerja ekolokasi yaitu pemancaran gelombang suara. Hewan misalnya kelelawar mengeluarkan bunyi berfrekuensi tinggi. Gelombang bunyi ini merambat melalui udara atau air. Selanjutnya, penyebaran gelombang. Gelombang bunyi merambat ke segala arah. Jika mengenai suatu benda, maka sebagian energi bunyi akan dipantulkan kembali. Kemudian, penerimaan pantulan atau eko. Telinga atau organ khusus pada hewan menangkap gelombang yang dipantulkan. Pantulan ini mengandung informasi tentang jarak dan bentuk objek. Selanjutnya, pemrosesan informasi. Otak hewan akan memproses informasi dari gelombang bunyi yang dipantulkan. Ekolokasi memanfaatkan gelombang bunyi longitudinal dengan prinsip utama yaitu refleksi dan perambatan gelombang. Fenomena lainnya yaitu gelas atau kaca pecah karena suara. Hal ini terjadi ketika getaran dari suara atau bunyi memiliki frekuensi yang sama atau mendekati frekuensi alami benda tersebut, sehingga amplitudo getaran meningkat maksimal. Fenomena ini bekerja dengan pemancaran gelombang suara, kesamaan frekuensi suara dengan frekuensi benda, kemudian benda mulai bergetar. Selanjutnya, penguatan amplitudo yang mempengaruhi dinding benda bergetar ke depan dan belakang. Benda yang sudah tidak bisa menahan tegangan akan pecah berkeping-keping. Baik, cukup sudah penjelasan mengenai gelombang. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.